Maaf ya kalau misalnya nggak fokus. Hati-hati. Ini kita tadi turun dari Juanda. PGSC, kita naik 5C ke arah Juanda, tapi kita turun di Kuitang. Betul. Karena kalau di Kuitang jalan sebentar. Tadinya kita mau naik KRL, tapi jalannya lebih dari 1 kilo. Iya, capek. Nah, ini kita udah pada sampai. Ini Jilan, ini Yes, ini Melani, Saruni, Naila, dan Cika. Alexa nanti nyusul ya. Kita kayak, mana sih? Kita nonton dulu. Ini kelas berapa? 11. Kita pas 11. Iya, tuh. Tugasnya apa? Tahu fakta menarik tentang Museum Kebangkitan Nasional. Nah, kita mau nonton dulu guys. Mau dong. Mau, tapi kita nonton dulu. Wow. Di sini ada bioskop. Udah nggak ada yang pernah nonton bioskop? Iya. Kita disuruh nonton dulu guys di sini. Dipergunakan sebagai tempat pendidikan kedokteran Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, yaitu Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Awal berdirinya pendidikan kedokteran di Indonesia ini ada kaitannya dengan pemberantasan berbagai penyakit menular, tipes, kolera, disentri, dan lain-lain yang tersebar di daerah Banyumas dan Purwokerto pada 8 ya buat lihat-lihat beberapa koleksi yang ada di sini. Sebelum keliling, kenalin dulu ya, nama aku Febri Anggraini dan ada partner aku juga yang nemenin aku. Nama aku Tasya. Oke. Hari ini kita akan mandu kalian buat berkeliling di sini. Oke, Kak. Ini ada yang tahu ini peta apa? Peta Indonesia. Iya, kalau dulu disebutnya itu peta Nusantara ya, karena belum ada Indonesia. Nah, di peta Nusantara ini ada garis yang warna oranye. Ada yang tahu ini garis apa? Khatulistiwa. Nah, kenapa? Tahu? Matahari. Jadi nih ya, garis khatulistiwa itu yang membedakan iklim. Nusantara itu punya 3 iklim, ada iklim tropis, subtropis, dan dingin. Nah, selain garis ini ada juga nih garis yang membentuk ini, garis yang dari atas ke bawah itu namanya garis bujur. Nah, garis bujur itu yang membedakan waktu, kayak week, visa, holiday. Nah, lanjut ke sini. Di sini itu, ini tuh jalur kedatangannya bangsa Eropa. Ada yang tahu berapa bangsa Eropa yang datang ke Nusantara? Berapa? Banyak. Banyak. Tiba-tiba makan. Ada yang tahu? Lebih. Jadi ada 5 bangsa Eropa yang datang, itu Belanda, Portugis, Prancis, Inggris, dan Spanyol. Ya, Spanyol itu 5. Nah, kenapa ini ada peta terus ada garis-garis kayak gini? Jadi tuh zaman dulu kan belum ada Google Maps atau sebagainya gitu ya, dan hanya kapalnya itu hanya mengandalkan arah angin. Jadi sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara, mereka tuh sempat nyasar di beberapa wilayah atau negara. Nah, makanya ini ada garis-garis panah kayak gitu. Nanti kalau misalnya ke sini bakal tembusnya ke sini karena bumi itu. Nah, terus ini ada contoh rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa. Ini ada kayu manis, boleh ngedekat. Ini ada kayu manis, ini kayu cendana, ini ketumbar, ini ada barus. Nah, di sebelah sini ada ini cengkeh, ini jahe, ini biji pala, sama ini apa Tas? Jinten. Itu kami masih mohon maaf kami belum tahu ini apa. Jadi kita lanjut aja ke sini ya. Ini ada kapal VOC. Kalian tahu VOC itu apa? Tahu. Nah, iya, jadi ini kapal yang digunakan untuk berdagang VOC. Nah, lanjut ke sini. Boleh dijelasin Kak Tasya? Nah, di sini tuh penjajahan samudra didasari oleh semangat 3G, yaitu gold yang kekayaan, glory kejayaan, dan gospel keagamaan. Dan kan ada nih rumornya kalau bangsa Indonesia itu dijajah sampai 300 abad. Itu nggak benar ya, karena pada tanggal 22 Juni 1596
Belanda itu baru mendarat di Banten. Dan pada tanggal 20 Maret 1602, mereka baru mulai nih perdagangan. Nah, pada tanggal 31 Desember 1799, mereka baru mengalami kebangkrutan. Nah, pada tanggal 1 Januari 1800, mereka baru menjajah Indonesia. Nah, jadi yang 350 tahun itu nggak benar ya teman-teman, karena ini udah tertera semua tanggal-tanggalnya. Jadi jangan percaya lagi kalau misalnya orang, kita dijajah 350 tahun oleh Eropa. Salah, udah tertera. Nah, terus di sini tuh ada ini apa? Logo ini kerajaan Belanda, dan ini ada mata uang. Jadi ini uang untuk kerajaan, ini untuk perdagangan. Nah, ini namanya gospel dan ini namanya duit. ini golden, ini duit. Jadi ini digunakan untuk berdagang, ini untuk kerajaan. Jadi politik itu politik balas budi, karena kan bangsa Belanda tuh udah menjajah Indonesia. Oh, yang diajarin aja. Jadi ada balas budinya lah, itu berupa irigasi, emigrasi, edukasi. Irigasi itu membangun dan memperbaiki saluran irigasi, terus emigrasi itu memindahkan penduduk, terus edukasi itu pendidikan. Nah, irigasi itu harusnya kan untuk memperbaiki saluran ya, ini malah jadi untuk perkebunan. Terus emigrasi itu harusnya tadi untuk memindahkan, malah jadi kerja paksa dan sebagainya. Terus yang paling menguntungkan untuk tanah air ini tuh adalah edukasi atau pendidikan. Nah, bisa dibaca di bukunya Max Havelaar yang di karyanya Edward Doesdecker. Nah, terus ini tuh ada contoh-contohnya kayak penyimpangannya tuh ada pendaftaran poli kontrak, ada perjanjian poli kontrak, terus kalau misalkan mereka melanggar akan dihukum gitu. Ya, bayangannya kayak gini lah. Nah, ini ada pendidikan pada masa Hindia Belanda. Bisa dilihat gambarnya. Ini ada sekolah misionaris. Pokoknya kalau pada masa Belanda itu pendidikannya itu masih kayak ini ya, apa namanya, kasta-kasta gitu. Jadi kalau misalnya yang kastanya rendah itu kayak dikucilkan atau diapain lah gitu. Ya bisa belajar hanya kasta menengah dan tinggi. Kerajaan gitu ya? Ya, Anak bupati gitu ya. di sini ada ragam pendidikan, ada sekolah dasar kelas 1, terus sekolah dasar kelas 2, ada sekolah rendah Eropa, sekolah menengah, dan sekolah pendidikan guru, sekolah raja, sama sekolah kejuruan, kalau bisa kayak SMK lah gitu ya. Di sini munculnya elit baru, di mana kalau misalnya elit baru itu kelompok masyarakat yang terdidik itu langsung akan diangkat jadi pegawai pemerintah. Kalau zaman sekarang tuh PNS. Ya. Nah, itu elit baru. Terus kita lanjut ke nih, kalau misalnya tadi yang sempat nyinggung bukunya Edward Doesdecker, ini ya bukunya. Ini masih terjual juga sih, ada, tapi kurang tahu juga. Itu kopian aja ya? Iya, bukan asli ya. Istri Bandung. Ada Dewi Kartika. Dia yang mendirikan sekolah untuk para istri. Berbeda dengan saat ini, dia mendirikan sekolah untuk para remaja perempuan. Dan di sini juga ada taman sekolah yang didirikan oleh pihak Dewan Dewasa. Yang maksudnya itu menjadi hari penting bagi kita semua. Hari apa? Hari pendidikan. Hari pendidikan itu tanggal lahirnya siapa? Ki Hajar Dewantara. Nah, bagus. Beliau ini merupakan bapak studi fund atau bapak beasiswa pertama di tanah air. Nah, beliau juga yang menginspirasi para pelajar untuk membuat organisasi Budi Utomo. Nah, terus ini ada tokoh-tokoh Budi Utomo. Ada Paulnya nomor 1. Ini ada Sutomo, jadi ketuanya. Kalau misalnya kalian mau lihat Dan ini wakilnya nih. nah ini wakilnya. Kalau misalnya mau lihat lebih jelas, ini ada. Nah, ini ketuanya nih. Nah, ini artinya tuh tuan-tuan sekalian, masa mudanya tidak semerah Sutomo. Semerah itu dalam artian tidak seberani Sutomo. Paham? Nah, Lantai itu beda dengan lantai 2. Buat pemandainya untuk menghormati tamu. Nah, di sini juga ada sejarah ini terkait Tirto Adisudjo, yang dimana dia adalah salah satu pelajar Sofia yang dikeluarkan oleh direktur. Karena dia ini memberikan paket obat kepada pasien yang menderita dan miskin. Suatu tindakan tersebut dianggap melanggar peraturan. jadi media ajar itu kayak tempat penyimpanan media ajar para pelajar Sofia. Nah, ini paling menarik sebenarnya di sini. Ini apa namanya?
pijat, dukun hitam, dan lain-lain. Dan ini alat yang digunakan oleh dukun untuk pengobatan. Mau ke samping? Ini juga ada teknik atau ulekan yang berfungsinya itu untuk menghaluskan ramuan obat. Lalu setelah udah halus, obat tersebut ditimbang dengan alat ini. Nah, setelah ditimbang, mereka bisa dimasukkan ke kotak obat yang ini, teman-teman. Obat ini duanya dari Pulau Jawa dan satunya itu dari Kalimantan ya. Ah iya itu. Kalau sekarang kan pakai sinar UV ya. Iya. Kalau dulu pakai ini. Jangan aku buih tuh. Tuh ada lagi naik sini. Oh my god, ini. Kalau untuk cara pakainya masih belum diketahui gimana caranya, tapi bentuknya. Mulutnya dari sini. Nah, ini juga ada poster nih. Ya. Digunakannya itu untuk sterilkan. perawatan kedokteran. Sterilizernya zaman dulu. Oh iya buat bersih-bersihnya ya. Kalau kita kan tinggal lihat Ini juga ada teknik atas kedokterannya dan ada alat pinggang dan bayi. Oh jadi ini sekalian rase. Bakal disebar tuh pelajar Stopia di wilayah terpencil. Nah isi tasnya tuh uang dan peralatan. Uang saku. Ya uang saku dan peralatan dokter dinas itu. Sama pelajar Stopia. Nih fun fact-nya ya. Ih bayi siapa tuh? Bayi Jilan. Bayi gue di sini. Dokter Willem. Belum ada. Wabah penyakit. Nah, di sini tuh ada pelopor dokter perempuan Indonesia. Nah, tadi kan udah nonton tuh videonya yang si Mary Thomas. Ya. Dia itu lahir di Likopang, Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 17 Februari 1896. Nah, beliau ini tuh masuk dengan beasiswa ya ke Stopia. Terus beliau ini merupakan bidan yang menciptakan alat kontrasepsi IUD yang bentuknya T. Nah, terus selama 2 tahun setelah Mary Thomas masuk ke Stopia, ini ada yang masuk lagi namanya Adna Adeline Waru. Nah, kalau beda ya kalau misalnya tadi ini bidan, nah beliau ini spesialis THT. Hidung tenggorokan. Oke, terus ini ada Profesor Dr. Jonas Andrea Lameten. Beliau ini merupakan seorang dokter jiwa pertama di Indonesia atau tanah air. Nah ini meja dan kursinya ini yang menjadi saksi beliau atas ketangguhan dan kesabarannya. Dan itu menjadi saksi bahwa pergerakan bentuknya Budi Tomo. Dan ini dia tidur di kasur ini. Awalnya itu mereka gak ada kasur dan bantal, jadi cuma kayak gitu doang. Namun pelajar Sofia mengeluh badannya kesakitan, sehingga mereka mendapatkan kasur dan bantal. Dan mereka juga diperbolehkan hanya membawa 1 tas. Halo guys, kita udah selesai nih tadi ngejelajahin Museum Kebangkitan Nasionalnya. Aleknya juga udah datang nih, tadi kan dia datang setelah kita nonton film. Ya, oke. Sekian aja dari kami.